Eternal Secret King, Chapter 246. Bab 246, Menyembunyikan Rahasia Surgawi. Anjing gila, Lin Xuanji hampir berkeringat dingin. Benda kecil ini tidak terlihat terlalu besar dan sepertinya baru saja lahir. Namun, itu cukup kuat dan hampir menarik kipas lipat dari tangannya. Kipas lipat di tangan Lin Xuanji cukup kuat, itu adalah simbol garis keturunannya. Jika dia benar-benar kehilangan kipas, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Selain itu, dia tidak mampu kehilangannya. Semakin Lin Xuanji memikirkannya, semakin dia takut. Jika Night Spirit benar-benar mengambil kipas lipatnya, bagaimana dia akan memberitahu lelaki tua itu saat kembali? Bahwa kipas lipatnya hilang dan dibawa pergi oleh seekor anjing. Orang tua itu pasti akan mencambuknya sampai mati. Mendengar hal itu, Lin Xuanji memelototi Night Spirit dengan marah. Secara alami, Night Spirit tidak malu dan balas menatap juga. Pria dan binatang itu saling melotot. Setelah beberapa saat, Lin Xuanji menyerah dan menunjukkan senyum ramah. Anjing gila, ahem, Night Spirit, menurutmu ini apa? Dengan mengatakan itu, Lin Xuanji mengeluarkan botol kecil dari tas penyimpanannya dan melepas sumbat botol. Seketika, aroma herbal yang kuat tercium keluar. Bahkan ada bau samar darah yang bercampur dengan wewangian herbal. Ramuan daging darah. Ramuan daging darah disempurnakan menggunakan esensi darah dan daging dari binatang iblis. Ditambah dengan banyak tumbuhan lain dan proses yang sulit, produk akhir menjadi favorit banyak binatang iblis. Grade dari Blood Flash Elixir yang dibutuhkan bergantung pada level Demon Beast yang coba ditekan. Elixir daging darah di hadapan mereka memiliki level yang cukup tinggi. Itu bisa menjadi elixir tingkat 2 atau bahkan 3. Meskipun Su Zimo telah mencoba-coba penyempurnaan elixir, sejujurnya, dia hanya bisa menyempurnakan elixir tingkat 1. Lebih jauh lagi, sejak 5 puncak saling berhadapan, dia tidak berniat menghabiskan lebih banyak tenaga dan waktu untuk perbaikan ramuan. Dia harus menyerah. Ketika tingkat elixir meningkat, tuntutan teknik penyempurnaan elixir akan lebih tinggi dan resepnya juga akan menjadi lebih kompleks. Su Zimo bukanlah dewa dan tidak memiliki banyak waktu dan tenaga. Jalan yang ingin diambil adalah jalan yang penuh dengan kesulitan. Atas dasar keabadian dan kultivasi iblis, dia hanya bisa memilih antara penyempurnaan senjata atau ramuan dan Su Zimo memilih yang pertama. Jika itu adalah roh harimau atau bangau kecil, keduanya akan menerjang elixir daging darah ini dengan cara yang gila-gilaan saat mereka melihatnya. Tidak peduli konsekuensinya, mereka hanya akan memakannya terlebih dahulu. Namun, Night Spirit sangat tenang. Itu menatap Blood Flash Elixir dengan jijik dan cemberut bibirnya. Fu Asteriska, Lin Xuanji terprovokasi. Dia bisa merasakan harga dirinya dihina dan diinjak-injak oleh tatapan itu. Aku benar-benar dibenci oleh seekor anjing. Lin Xuanji sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan matanya merah. Su Zimo tersenyum dan menepuk bahu Lin Xuanji, berkata dengan sungguh-sungguh, kamu akan terbiasa. Lin Xuanji, marah, Lin Xuanji mengeluarkan banyak harta dari tas penyimpanannya. Ada pil dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar terang dan terpancar dengan keharuman, bahkan ada inti dalam dari binatang iblis di dalamnya. Night Spirit menyempitkan pandangannya dan bersandar di dada Su Zimo dengan malas, mengabaikan Lin Xuanji. Lin Xuanji kesal. Sesaat kemudian, dia tidak tahan lagi. Beringsut diam-diam ke Su Zimo, dia berbisik, rekan Taois, seperti apa anjing gila itu? Beritahu saya. Su Zimo punya ide dan mengangguk. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus menukar sesuatu untuk itu. Apa? Lin Xuanji mundur setengah langkah, wajahnya dipenuhi kewaspadaan. Jimat pemindahan kecil itu, apa kamu punya lagi? Jual saya beberapa dari mereka, kata Su Zimo. Lin Xuanji hampir memuntahkan darah. Wajahnya muram dan tubuhnya gemetar, tampaknya marah sampai hampir pingsan. Melihat itu, Su Zimo buru-buru menambahkan, aku akan membelinya dengan batu roh, bukan mengambilnya darimu. Rekan Taois, kamu terlalu sibuk. Petik 2. Su Zimo tidak mengetahui betapa berharganya jimat pemindahan kecil dan hanya menganggapnya sebagai jimat yang diberi label harga. Mulut Lin Xuanji mengejang saat dia menatap Su Zimo dengan marah, menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata, aku hanya punya satu bagian dan kamu meminta beberapa bagian, apakah menurutmu pemindahan kecil jimat adalah kubis yang bisa kamu beli dari jalanan? Petik 2. Kalimat terakhir itu hampir seluruhnya diteriakkan oleh Lin Xuanji. Setelah berteriak, dia terengah-engah. Masih marah, dia berkata kepada Night Spirit, tuanmu terlalu bodoh. Tidak ada potensi untuk tumbuh dengan terus bersamanya. Mengangkat bahunya, Lin Xuanji sangat bersemangat saat dia menyatakan dengan bangga, biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda mengikuti saya jamin Anda pasti akan memiliki apapun yang ingin Anda makan di masa depan. Kia, setelah mendengar itu, mata Night Spirit tiba-tiba berbinar saat menangis pelan, sepertinya tergerak. Suara Lin Xuanji terhenti. Aduh, ada reaksi. Gembira, dia memandang Su Zimo dengan penuh semangat, rekan Taois, apa yang baru saja dikatakan Night Spirit? Menahan tawanya, Su Zimo menjawab, Night Spirit mengatakan ingin memakan telur naga. Itu menanyakan apakah Anda bisa mendapatkannya. Lin Xuanji, kalian. Lin Xuanji menunjuk ke arah Su Zimo dan Night Spirit. Hidungnya bengkok karena marah dan suaranya bergetar. Dia merasa bahwa jika dia terus tinggal bersama pria dan binatang ini, dia pasti akan hancur. Huff, semoga sukses untuk kalian. Dengan jentikan lengan bajunya yang marah, Lin Xuanji melayang ke udara dan terbang ke kejauhan. Tidak peduli apa, terima kasih, rekan Taois. Melihat Lin Xuanji akan menghilang, Su Zimo buru-buru berteriak. Kata-kata itu benar-benar dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Lin Xuanji, dia akan mati di dalam reruntuhan purba. Ketika dia mendengar itu, Lin Xuanji yang sedang melaju di langit merasa kakinya lemas dan hampir jatuh. Su Zimo telah menuai cukup banyak dari perjalanan ini. Tidak hanya berhasil menghilangkan kekuatan Blood Slave Art yang tersisa di tubuhnya, dia bahkan berhasil memakan telur naga. Namun, Lin Xuanji tidak mendapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan hanyalah sedikit sisa jus. Lin Xuanji terus melaju melewati angin, merasa semakin kesal semakin dia memikirkannya. Dia telah berkultivasi selama puluhan tahun. Sebagai penerus salah satu faksi teratas di daratan Tianhuang, kapan dia pernah menderita kerugian seperti itu? Orang itu pasti reinkarnasi dari kutukan. Kenapa lagi keberuntunganku begitu buruk ketika aku berada di dekatnya? Murid puncak ethereal. Huff. Saya harus mengetahui siapa dia dan latar belakangnya di samping rahasia yang dia sembunyikan. Dengan mengatakan itu, Lin Xuanji menghirup udara dalam-dalam dan cahaya abu-abu lembut muncul di pupilnya. Itu menyebar perlahan, berubah menjadi lapisan tipis kabut yang menutupi matanya. Membuka telapak tangannya, ibu jari Lin Xuanji melakukan kontak berulang kali dengan 4 jari lainnya, mengetuk dengan kecepatan tinggi.
Kekuatan misterius dan mendalam berputar di sekitar ujung jari Lin Xuanji. Oh, setelah sekian lama, tubuh Lin Xuanji bergetar dan kabut kelabu di matanya menghilang. Tertegun, dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Saya tidak dapat menebaknya. Wajahnya muram saat dia mengerutkan kening. Orang itu hanya penggarap pendirian yayasan, mengapa saya tidak bisa meramalnya? Itu tidak masuk akal. Mungkinkah seseorang menyembunyikan rahasia surgawi? Tatapan Lin Xuanji menyipit saat dia bergumam pelan, ada ahli tertinggi yang mendukung anak ini. Eternal Secret King, Chapter 247. Bab 247, Ibu Kota Zhou Besar. Setelah Lin Xuanji pergi, Su Zimo mengeluarkan peta itu dan membandingkannya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia menemukan keterkejutannya bahwa lokasinya saat ini kurang dari 5 km jauhnya dari ibu kota dinasti Zhou Agung. Jimat pemindahan kecil yang digunakan dalam reruntuhan purba sebenarnya telah memindahkan mereka ke dekat ibu kota Zhou Agung. Setelah pertempuran di lembah Dongling, pelarian Su Zimo yang merajalela telah membawanya jauh dari puncak etiril. Tanpa cara lain, mengingat alam kultivasinya, jika dia pergi dari tempat ini, dia akan membutuhkan beberapa bulan untuk mencapai kembali ke puncak etiril bahkan jika dia terburu-buru siang dan malam tanpa istirahat atau tidur. Khawatir tentang keselamatan semua orang dari Ethereal Peak, Su Zimo merenung sejenak dan memutuskan untuk memeriksa ibu kota terlebih dahulu dan melihat apakah dia bisa mengetahui berita apapun. Menyingkirkan peta, dia melayang ke langit dengan pedang terbangnya dengan Night Spirit dan melesat ke arah ibu kota. 1 jam kemudian, di perbatasan antara langit dan tanah di depan, sebuah kota bertembok hitam yang menjulang mulai terlihat. Tembok kota memanjang dari tanah ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada ujungnya. Orang bisa merasakan kemegahan kota hanya dengan melihat dari jauh. Seolah-olah naga ilahi purba tergeletak di cakrawala. Itu ibu kota Zhou Agung. Semakin dekat dia mendekati kota, semakin dia bisa merasakan keindahannya. Dibandingkan dengan kota sebelum dia, ibu kota negara yang seperti sebuah rumah besar di kota nyata, itu adalah dunia yang berbeda. Dari jarak dekat, orang bisa dengan jelas melihat tanda-tanda permukaan tembok kota yang lapuk oleh unsur-unsurnya. Meski sudah tua dan belang-belang, kota itu berdiri tegak dan tidak bisa dihancurkan selama bertahun-tahun. Itu karena ini adalah inti dari dinasti Zhou Agung. Wilayah Kaisar, ibu kota dinasti. Ada 3 gerbang kota yang tinggi ke arah tembok kota Su Zimo di mana banyak penjaga ibu kota berdiri di kedua sisi. Lalu lintas tidak ada habisnya dan lebih dari setengahnya adalah pembudidaya. Hei, kultivator di atas sana. Siapapun yang berada di bawah Golden Core dilarang terbang di ibu kota. Cepat turun. Saat itu, teriakan dari gerbang kota menyela pikiran Su Zimo. Tanpa sadar, dia sudah sampai di gerbang kota ibu kota dengan pedang terbangnya dan penjaga di bawah mengacu padanya. Bahkan negara bawahan seperti negara yang memiliki berbagai aturan di ibu kotanya, apalagi kota megah yang merupakan ibu kota dinasti Zhou Agung ini. Menyingkirkan pedang terbangnya, Su Zimo turun di depan gerbang kota dan menuju ke ibu kota bersama orang banyak. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa para penjaga akan mengumpulkan 10 batu roh sebagai biaya masuk setiap kali mereka bertemu dengan para pembudidaya. Prajurit penyempurnaan Qi membayar 10 batu roh tingkat rendah sementara penggarap pendirian yayasan membayar 10 batu roh tingkat menengah. Sedangkan untuk Golden Core, mereka bisa langsung masuk. Su Zimo tidak terganggu oleh peraturan dan tidak ingin ada masalah, jadi dia dengan santai menyerahkan 10 batu roh kelas menengah kepada seorang penjaga. Salah satu penjaga dapat mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya Su Zimo berada di ibu kota dan mengingatkannya karena kebaikan bahwa ada banyak aturan di ibu kota dan dia harus berhati-hati terhadapnya. Jika dia melanggar, dia bisa dikeluarkan dari ibu kota karena pelanggaran ringan. Adapun pelanggaran besar, dia bisa ditangani dengan berat. Mengungkapkan rasa terima kasihnya, Su Zimo memasuki ibu kota. Setelah masuk, dia mengangguk diam-diam. Kiroh di ibu kota jelas lebih tebal daripada di luar. Harus ada master formasi arah yang mendirikan formasi pengumpulan roh besar-besaran masuk dan keluar dari ibu kota Zhou Agung untuk mencapai efek seperti itu. Su Zimo berjalan melalui jalan panjang yang diaspal dengan batu biru dan berpikir keras. Bahkan Golden Core tidak akan bisa mencapai ini dia sejati dan harus makan. Hanya Nascent Souls yang memiliki kekuatan dharma tertinggi dan mampu mengkonsumsi embun hujan dan menyerap esensi alam semesta. Memelihara tubuh mereka dengan ki siang dan malam, mereka bisa mencapai ini dia. Oleh karena itu, tempat terbaik untuk mendapatkan informasi di ibu kota Zhou Agung adalah restoran. Mengangkat kepalanya, Su Zimo melihat sebuah restoran bertingkat 2 tidak jauh di sebelah kirinya. Siang belum tiba tetapi sudah ada banyak pelanggan di dalamnya, kebanyakan pembudidaya. Memasuki restoran, Su Zimo tidak menuju ke kamar pribadi di lantai 2. Sebaliknya, dia mencari tempat duduk di dekat jendela di lantai pertama dan duduk, memesan makanan dengan santai. Tak lama, lebih banyak orang berkumpul di lantai pertama. Banyak kultivator berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil saat mereka mendiskusikan kejadian baru-baru ini di dunia kultivasi. Su Zimo mendengarkan sambil menyesap minumannya tanpa terburu-buru. Lama kemudian, seseorang di kerumunan tiba-tiba berkomentar, ada 2 tahun lagi sampai kompetisi sekte. Saya pikir Ethereal Peak akan hancur kali ini. Itu benar, karena perubahan besar di Ethereal Peak, akan ada banyak tempat kosong di 4 daftar peringkat. Mari kita lihat siapa yang bisa merebut kursi teratas kali ini. Ya, saya pikir banyak sekte dan pembudidaya mengarahkan pandangan mereka pada reruntuhan purba dan berpikir untuk menemukan harta karun di sana. Pada saat itu, mereka pasti akan bersinar dalam kompetisi sekte. Saat semua orang sedang berdiskusi, seorang pembudidaya berjubah hijau muncul entah dari mana dan tiba-tiba bertanya, saya mendengar bahwa banyak penggarap pendirian yayasan dari puncak Ethereal terbunuh di lembah Dongling. Apa yang terjadi setelah itu? Berapa banyak murid puncak Ethereal yang berhasil melarikan diri? Semua orang menoleh untuk melihat Su Zimo dengan tatapan aneh. Dia tersenyum malu, aku sudah lama berpetualang dan baru saja kembali. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentang ini. Oh, para pembudidaya mengangguk dalam realisasi. Seseorang berkata, pembantaian itu merupakan pukulan besar bagi Ethereal Peak. Dari apa yang saya tahu, hanya selusin dari banyak murid yayasan pendirian berhasil melarikan diri. Dari 3 murid warisan besar, 2 di antaranya tewas dalam pertempuran itu. Su Zimo merasa sedikit lebih baik karena itu bukan pemusnahan total. Namun, dia masih mengkhawatirkan sedikit lemak dan keselamatan Leng Rou. Bagaimana dengan inti emas dari puncak Ethereal? Apa yang terjadi pada mereka? Su Zimo merenung sejenak dan bertanya. Ini bahkan lebih buruk. Seorang pembudidaya di samping menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya mendengar bahwa dari 5 inti emas Ethereal Peak, hanya 1 yang berhasil melarikan diri dan dia terluka parah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati.
Su Zimo menghela nafas secara internal. Seperti yang telah mereka sebutkan, pukulan untuk Ethereal Peak sangat besar. Hampir semua penggarap pendirian yayasan teratas mereka telah tewas di lembah Dongling. Hanya saja, dia tidak tahu apakah Master Puncak Wen Xuan atau Elder Yu adalah Golden Core yang telah melarikan diri. Saat itu, kultivator lain menambahkan, saya mendengar berita bahwa pada awalnya, tidak ada murid puncak Ethereal yang dapat melarikan diri sama sekali. Namun, perubahan terjadi pada situasi. Untuk menyelamatkan teman sektenya, salah satu murid memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan memancing lebih dari separuh musuh. Ya, aku juga pernah mendengar tentang itu. Sayang sekali orang seperti itu sudah mati, orang lain menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Su Zimo menyadari bahwa murid dari puncak Ethereal yang mereka bicarakan seharusnya mengacu padanya. Namun, apa yang mereka ketahui jauh dari kebenaran yang sebenarnya. Sebenarnya, orang itu mungkin belum mati, kan? Su Zimo melanjutkan dengan santai. Seseorang mencemooh dengan dingin, dia sedang diburu oleh beberapa inti emas dan penggarap pendirian yayasan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa selamat? Kultivator lain menimpali, jika dia tidak mati, aku akan mencabut kepalaku sekarang dan membiarkan kalian menendangnya seperti bola. Eternal Secret King, Chapter 248. Bab 248, Pendongeng. Di sudut barat laut dinasti Zhou besar, ada sebuah kota prefektur bernama Kota Yongxing. Ada berbagai macam orang berkumpul di sana dan itu ramai dengan kehidupan. Di sudut kota Yongxing, sekelompok orang berkerumun bersama. Di tengah kerumunan, ada ruang kosong dengan meja dan seorang lelaki tua. Mengenakan mahkota putih dan jubah panjang, dia memiliki janggut tinggi dan pipi kemerahan saat dia bersandar di kursi. Tangan kiri lelaki tua itu bertumpu pada balok kayu di atas meja sambil melambaikan kipas kertas dengan tangan kanannya. Saat dia berbicara dengan kefasihan yang halus, semua orang di sekitarnya terpesona. Melihat pakaiannya, di samping balok kayu di atas meja dan kipas lipat di tangannya, jelas bahwa dia adalah seorang pendongeng. Bepergian di antara orang biasa, ini adalah seseorang yang berspesialisasi dalam kisah-kisah supernatural. Kisah-kisah yang diceritakan oleh pendongeng luar biasa dan membingungkan, mereka paling menarik bagi manusia. Pertempuran itu begitu hebat sehingga langit menjadi gelap dan bumi hancur. Mayat berserakan di tanah saat darah segar mengalir dengan cara yang sangat tragis. Melambaikan kipas kertasnya, pria tua itu berkata dengan suara yang jelas, makhluk yang kuat dari umat manusia ini maju selangkah, menyebabkan kekosongan bergetar. Teriakannya bisa menjatuhkan bintang-bintang, flip belakang telapak tangannya bisa memanggil awan dan flip depan bisa memanggil hujan. Sementara naga suci itu kuat dengan kemampuan untuk menumbangkan gunung dan lautan sambil menjungkirbalikkan langit dan bulan, itu tidak bisa mengalahkan pria itu. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Pertempuran besar-besaran berlanjut selama 2 hari 2 malam dan akhirnya, naga suci itu dibunuh oleh pria itu. Darah segar berceceran dari tubuh dewa naga tanpa henti. Banyak makhluk hidup yang tidak bisa mengelak tepat waktu dan terciprat oleh darah meledak sampai mati di tempat, tidak mampu menahan kekuatan garis keturunan naga ilahi dengan tubuh mereka. Banyak orang diam-diam terkejut dan tersentak. Melihat reaksi semua orang, lelaki tua itu sangat senang. Dia melambaikan kipasnya dengan lembut dan membelai janggutnya sambil tersenyum. Fufu, saat itu, seringai terdengar dari luar kerumunan. Kebohongan ilusi ini hanya cukup untuk membodohi manusia. Benar-benar lelucon. Siapa yang memiliki stamina untuk bertarung selama 2 hari 2 malam? Naga ilahi, Anda berbicara seolah-olah Anda pernah melihatnya sebelumnya. Orang yang berbicara adalah penggarap pendirian yayasan. Ketika orang ini kebetulan melewati tempat ini, dia berhenti sejenak untuk mendengarkan dan tidak bisa menahan cibiran. Sebenarnya, kultivator sejati tidak peduli mendengarkan cerita seperti itu karena mereka dapat dengan mudah membedakan antara kebenaran dan fiksi. Melihat dia terekspos, wajah lelaki tua itu memerah, sepertinya karena malu. Dia menegakkan lehernya dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Oh, penggarap pendirian yayasan melirik lelaki tua itu dengan curiga dan mencibir, kamu tidak memiliki ki roh di tubuhmu sehingga kamu tidak bisa menjadi seorang kultivator. Jika demikian, saya ingin bertanya kepada Anda, di mana kamu melihat naga suci? Ya. Menggunakan spirit piring art, mudah untuk mendeteksi bahwa lelaki tua ini hanyalah manusia biasa. Saat lelaki tua itu mendengar bahwa pihak lain adalah seorang kultivator, auranya melemah. Menghindari kontak mata dan menarik lehernya, dia bergumam pelan, bagaimanapun, aku pernah melihatnya sebelumnya. Penggarap pendirian yayasan cemberut bibirnya dan mengejek dengan dingin sebelum pergi. Tidak jauh dari situ, ada seorang pria berjubah abu-abu. Sedikit gemuk dengan wajah tanpa janggut, dia memegang kipas lipat dan berjalan ke arah mereka. Pendongeng, kenapa kamu tidak melanjutkan? Seseorang di samping mendesak dengan tidak sabar. Pria tua itu menyapu pandangannya ke sekeliling. Ketika dia melihat siapa itu, balok kayu di tangannya mendarat, berdering dengan tamparan keras. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi, tunggu sesi berikutnya. Menyimpan balok kayu itu, lelaki tua itu menutup kipas kertasnya dan melambai. Baiklah, mari kita bubar. Kita lanjutkan di lain hari. Cek, kerumunan mencemooh. Melihat lelaki tua itu berdiri untuk pergi, kerumunan tidak lagi bertahan dan bubar juga. Memasuki kerumunan, lelaki tua itu menghilang dalam beberapa langkah. Di sudut yang kosong, lelaki tua itu dan seorang kultivator berjubah abu-abu bertemu. Orang tua, aku gagal. Saya tidak mengerti. Kultivator berjubah abu-abu dengan ekspresi putus asa adalah Lin Xuanji yang baru saja melarikan diri dari kehancuran purba. Mengelus janggutnya yang panjang, lelaki tua itu tampak tak terduga saat dia menjawab sambil tersenyum, aku mengharapkan itu. Fu Asteriska, ketika Lin Xuanji mendengar itu, dia melompat marah. Kamu kejam, Pak Tua. Jika Anda sudah menebaknya sejak awal, mengapa Anda masih ingin saya pergi ke tempat itu? Aku hampir kehilangan nyawaku. Apa yang Anda tahu? Pria tua itu berkata dengan ekspresi tenang, ramalan yang saya ramalkan menunjukkan bahwa ini adalah perjalanan yang berbahaya. Meskipun Anda ditakdirkan untuk gagal, perjalanan ini akan sangat berharga untuk Anda. Apakah itu? Lin Xuanji menggertakkan giginya dan bertanya. Tentu saja, ramalan saya tidak pernah salah, pria tua itu percaya diri. Lin Xuanji tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan berteriak, aku tidak berhasil mendapatkan apapun. Saya hanya mendapat sedikit jus telur dan ditinggalkan oleh seekor anjing. Jus telur apa? Anjing apa? Orang tua itu sedikit bingung setelah disemprot dengan air liur. Lin Xuanji menceritakan peristiwa di sarang naga reruntuhan purba secara rinci. Kamu memakan telur naga, kamu bengkok. Orang tua itu sangat marah sehingga dia gemetar. Dia mengangkat tangannya dan dengan kejam menamparkan wajah Lin Xuanji. Hei, jangan pukul aku. Berhenti, itu bukan aku. Itu adalah Susimo dan seekor anjing.
Lin Xuanji terus mengelak tapi itu sia-sia. Dengan tamparan keras, cetakan telapak tangan merah muncul di pipinya. Orang tua, aku juga menggunakan jimat pemindahan kecil. Iya, tanpa sepatah kata pun, lelaki tua itu mengirim tamparan lain. Jejak telapak tangan lain muncul di pipi kanan Lin Xuanji yang tidak bisa memudar. Mengelus janggutnya, lelaki tua itu mengerutkan kening. Ini tidak masuk akal. Ramalan tidak mungkin salah dan Anda seharusnya mendapatkan dari perjalanan ini. Mungkinkah ramalan ini mengacu pada Su Simo itu? Benar, Pak Tua. Orang itu memiliki semacam keterampilan sehingga saya tidak bisa mengetahui latar belakang dan kekayaannya, kata Lin Xuanji. Ada hal seperti itu. Riak halus terpancar dari glabela lelaki tua itu yang menyelimuti seluruh ibu kota dalam sekejap. Tak lama kemudian, ia menemukan Su Simo di dalam sebuah restoran. Benang halus muncul di mata lelaki tua itu yang menyebar dengan cepat menjadi kabut-kabur. Membuka telapak tangannya, lelaki tua itu mulai meramal. Seiring waktu berlalu, lelaki tua itu mengerutkan kening lebih dalam sementara ekspresinya berubah menjadi lebih suram dan pucat. Mengingat ranah kultivasi lelaki tua itu, dia seharusnya bisa meramal seorang penggarap pendirian yayasan hampir secara instan. Tapi sekarang, 2 jam telah berlalu. Di sebelahnya, Lin Xuanji menunggu dengan napas tertahan dalam diam, takut dia akan mengganggu lelaki tua itu. 1 jam lagi berlalu dan tubuh lelaki tua itu gemetar. Dengan gerutuan, benang lembut itu menyebar dan pembuluh darah muncul dengan cara yang menakutkan. Orang tua, bagaimana kabarmu? Lin Xuanji tahu bahwa ini adalah hasil dari sesi ramalan paksa. Beberapa orang memiliki takdir khusus. Jika seseorang memaksakan ramalan dan tidak berhenti tepat waktu, menjadi buta akan menjadi kejadian normal. Jika lebih serius, beberapa orang bahkan bisa mengalami nasib buruk menimpa mereka. Saya baik-baik saja. Pria tua itu melambai dan menghela napas panjang, merenung. Anak itu memiliki takdir yang normal. Awalnya biasa saja tetapi seorang ahli membantunya untuk mengubah nasibnya, menenun takdirnya sepenuhnya. Aku juga tidak bisa meramal dia. Hah, mata Lin Xuanji melebar saat dia bertanya dengan tak percaya, mengubah nasibnya. Dia tahu besarnya kata-kata itu adalah sesuatu yang bahkan orang tua itu tidak bisa melakukannya. Oh, saat itu, ekspresi lelaki tua itu berubah dan matanya bersinar dengan kilatan aneh. Eternal Secret King, Chapter 249. Bab 249, mengejar. Melihat ekspresi aneh di wajah lelaki tua itu, Lin Xuanji tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang terjadi, Pak Tua? Kamu bilang kalian bertiga memakan telur naga itu. Pria tua itu tanpa ekspresi saat dia bertanya. Tertegun sejenak, Lin Xuanji buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya hanya makan sedikit jus telur. Itu hampir seluruhnya dimakan oleh manusia dan binatang itu. Keduanya makan sangat banyak sehingga mulut mereka mengeluarkan cahaya dan mereka hampir tidak bisa menahannya. Makan sedikit, pria tua itu mencibir, bahkan jika kamu hanya makan setetes saja, kamu bisa bermimpi untuk pergi tanpa hukuman. Apa menurutmu begitu mudah memakan telur naga? Bahwa kamu bisa menghapus pantatmu dan pergi setelah memakannya? Orang tua, apa maksudmu? Jangan membuatku takut. Seekor naga telah datang mengetuk. Ah, tetap di sini dan jangan tinggalkan kota. Tepat setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempatnya. Koma. Di luar kota, seorang wanita berbaju hijau menuju gerbang kota. Dia tinggi dan memancarkan aura dingin, menunjukkan ekspresi dingin dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Armornya sangat unik, seolah-olah sisik ikan hijau disatukan dengan mulus. Semakin dekat ke gerbang kota, semakin banyak orang di sana. Bahkan ketika dia mendekat, wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat saat dia menerobos kerumunan langsung menuju gerbang kota. Mengapa kamu meremas? Kamu mau mati? Penggarap pendirian yayasan di depan tiba-tiba berputar dan menatap wanita lapis baja hijau itu. Dia meletakkan tangannya di tas penyimpanannya dengan sikap mengancam. Selain beberapa area khusus, pertempuran di dalam ibu kota dilarang. Namun, karena ini di luar ibu kota, para penjaga tidak akan peduli bahkan jika perkelahian benar-benar terjadi di sini. Terhadap ancaman penggarap pendirian yayasan, wanita lapis baja hijau itu tanpa ekspresi saat dia terus berjalan maju. Bahkan, dia bahkan tidak menghentikan langkahnya sama sekali. Penggarap pendirian yayasan mengerutkan kening. Menggunakan spirit piring art, dia mengukur wanita lapis baja hijau itu dan menyadari bahwa tidak ada jejak spirit ki sama sekali. Yang paling penting, wanita lapis baja hijau itu tidak membawa tas penyimpanan bersamanya. Ini menyiratkan bahwa dia hanyalah manusia biasa. Kamu meminta kematian. Percaya diri, penggarap pendirian yayasan mengutuk dan menarik pedang terbang dari tas penyimpanannya, menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Suara mendesing. 2 pola roh bersinar di pedang. Pedang terbang kelas menengah. Pergi. Penggarap pendirian yayasan berteriak ketika pedang terbang itu menusuk ke arah glabela wanita lapis baja hijau itu. Kerumunan sudah lama bubar, takut mereka akan terlibat. Mengabaikan pedang terbang yang masuk, wanita lapis baja hijau itu terus maju. Sebaliknya, penggarap pendirian yayasan mencibir secara internal saat tatapan ganas melintas di matanya. Dentang. Ketika pedang terbang itu menikam glabela wanita lapis baja hijau itu, pedang itu ditolak dan terdengar suara logam berbenturan. Ekspresi penggarap pendirian yayasan berubah. Kerumunan juga tercengang. Pedang terbang tingkat menengah bahkan tidak bisa menggores tubuh orang itu. Apa sebenarnya bidang kultivasi orang itu? Sekarang, wanita lapis baja hijau itu sudah mendekat. Tiba-tiba, dia merentangkan lengannya dan mengulurkan jari ramping, mengetuk dengan lembut kepala penggarap pendirian yayasan. Meskipun dia bisa melihat jari wanita lapis baja hijau itu datang untuknya, penggarap pendirian yayasan merasa seperti dia tidak bisa bergerak atau menghindar apapun yang terjadi. Puff, ada suara renyah. Wanita lapis baja hijau itu menarik tangannya dan sebuah lubang muncul di kepala penggarap pendirian yayasan saat darah menyembur keluar. Dengan tatapannya meredup, orang itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan mati di tempat. Ketika mereka melihat itu, kerumunan menjadi gempar. Para penjaga yang berdiri di gerbang kota hanya ingin menonton kesenangan itu. Tapi sekarang, mereka sangat tegang seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Meskipun para penjaga tidak memiliki alam kultivasi yang tinggi, mereka telah bertemu dengan berbagai macam orang yang berjaga sepanjang tahun. Mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari wanita lapis baja hijau itu. Pengunjung, berhenti dan laporkan namamu. Dari sekte dan negara mana Anda berasal? Seorang penjaga berteriak. Wanita lapis baja hijau itu tanpa ekspresi dan terus berjalan ke depan. Seolah-olah tidak ada dan tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikannya untuk melanjutkan. Oh, ekspresi para penjaga berubah saat mereka mengeluarkan pedang terbang mereka dari tas penyimpanan mereka, bersiap untuk bertarung.
Rekan Taois, Anda telah melewati batas. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Para penjaga merasa pandangan mereka kabur ketika seorang lelaki tua berjubah panjang tiba-tiba muncul di depan mereka. Cukup aneh, setelah lelaki tua itu muncul, wanita lapis baja hijau itu berhenti di jalurnya dan sedikit kehati-hatian melintas di matanya. Pria tua itu berkata dengan tenang, kembalilah. Kamu ingin menghentikanku. Wanita lapis baja hijau berbicara dan menyipitkan matanya, memancarkan aura kuno dan perubahan seperti dewa perkasa yang tidak bisa ditentang. Di bawah kehadiran aura itu, semua orang, baik itu manusia atau kultivator, merasa harus berlutut di tanah dan bersujud dengan hormat. Mengaum, wanita lapis baja hijau itu tiba-tiba membuka mulutnya, mengeluarkan raungan yang bisa menembus emas dan memecahkan batu dari kedalaman tenggorokannya. Raungan naga, puff, puff, puff. Orang-orang yang paling dekat dengan wanita lapis baja hijau itu langsung meledak menjadi kabut berdarah. Dentang, dentang, pedang terbang di tangan para penjaga jatuh ke tanah saat mereka mencengkeram kepala mereka dengan kedua tangan. Terlihat sedih, telinga mereka mulai merembes dengan darah. Bajingan, beraninya kamu bersikap begitu berani di hadapanku. Pria tua itu berteriak, suaranya jelas dan nyaring, seperti lonceng besar. Itu berisi kekuatan besar yang langsung mematahkan raungan naga yang menghancurkan bumi itu. Jika bukan karena teriakan lelaki tua itu, ratusan orang di luar kota semuanya harus mati. Semua orang tersadar kembali saat mereka terengah-engah. Mereka merasa seolah-olah baru saja lolos dari kematian dan memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Tanpa sadar, sebuah kipas lipat muncul di tangan lelaki tua itu. Dengan gerakan cepat, lelaki tua itu mendekati wanita berarmor hijau itu dan mengangkat kipas lipatnya, membantingnya ke atas kepalanya. Bang! Wanita lapis baja hijau menginjak tanah, menyebabkan lumpur berterbangan saat dia melaju mundur, menghindari kipas lipat pria tua itu. Tersisa di udara, sosok wanita lapis baja hijau itu mulai membesar. Tepat di depan semua orang, naga ilahi yang ganas dan mengintimidasi membubung ke langit. Mengambang di atas semua orang, itu melingkar di langit dan memiliki aura yang merusak. Itu naga, surga, naga benar-benar ada. Banyak pembudidaya ketakutan saat mereka jatuh ke tanah, berbicara dengan suara gemetar dan wajah pucat. Bahkan para penjaga ibu kota merasa tidak berdaya saat ini. Melawan kekuatan naga ilahi, mereka tidak bisa menahan diri sama sekali. Sisik yang tampak seperti baja telah meleleh di atasnya, cakar tajam dan tubuh yang tidak bisa dihancurkan itu, setiap bagian dari tubuh naga suci itu memancarkan bahaya dan kekuatan. Ekspresi lelaki tua itu tetap sama saat dia melayang ke langit. Meskipun dia berhadapan dengan naga dewa, dia memancarkan aura yang bahkan melampauinya. Di permukaan, tubuh lelaki tua itu sangat kecil sehingga bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satupun sisik naga. Namun, dia memiliki kekuatan apokaliptik yang menyembur keluar dengan ganas. Jika kamu menolak untuk mundur, jangan salahkan aku karena tanpa ampun dan membunuhmu hari ini. Menatap dengan dingin ke arah naga dewa di hadapannya, lelaki tua itu memperingatkan. Mengaum, naga ilahi membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan aliran api naga hijau, membakar udara di sekitarnya seketika saat ia menyerbu ke arah lelaki tua itu. Eternal Secret King, Chapter 250. Bab 250, Kesuraman. Dihadapkan dengan nyala api naga yang masuk, lelaki tua itu tetap tenang dan mendengus dingin. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kipas lipatnya terbuka dan memancarkan cahaya keemasan yang tiada taraf. Kipas lipat lelaki tua itu seakan menjelma menjadi matahari yang terik, memancarkan sinar keemasan yang mempesona. Pada saat itu, semua orang yang menyaksikan pertempuran dari ibu kota, baik itu pembudidaya atau manusia, merasakan sakit yang tajam di mata mereka. Penglihatan mereka tenggelam oleh cahaya yang tak berujung dan mereka kehilangan penglihatan untuk sementara. Mereka yang berada di luar ibu kota yang paling dekat dengan medan perang menjerit kesakitan dan menoleh tanpa sadar. Menutup mata mereka erat-erat, air mata mengalir di wajah mereka. Mengaum, naga suci itu sepertinya mengenali kipas lipat di tangan lelaki tua itu saat ia mengeluarkan geraman yang dalam sambil melihat dengan sedikit kehati-hatian. Berdebur, pria tua itu melambaikan kipas lipatnya dan menggesek ke depan. Api naga hijau yang menyembur seperti sehelai sutra dan terbelah di tengah melawan kipas lipat, menghilang ke kedua sisi. Hampir seketika, lelaki tua itu tiba di hadapan naga suci. Naga ilahi mengangkat kepalanya dan meluruskan tubuhnya, mengulurkan sepasang cakar raksasa yang mengayun ke arah lelaki tua itu dengan ganas. Pria tua itu tanpa ekspresi dan dia tidak mengelak atau menghindari, dia hanya mengulurkan lengannya dan mengepalkan tinjunya, meninju ke arah cakar naga yang masuk ke surga. Bang! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, banyak pembudidaya di luar ibu kota tidak dapat menerimanya dan pingsan di tempat. Seluruh ibu kota bergetar di bawah kekuatan ledakan itu. Di tengah tumpukan, retakan muncul di kehampaan. Hitam pekat, mereka memancarkan aura dingin dan menyeramkan yang benar-benar mengejutkan. Bahkan kekosongan pun hancur. Tubuh lelaki tua yang tampak kecil itu tetap tidak bergerak di udara. Sebaliknya, naga suci itu dipaksa mundur sedikit. Setelah pukulan itu, kipas lipat pria tua itu tersapu ke depan. Suara menusuk terdengar saat itu menebas tubuh naga suci seperti logam di cermin, menyebabkan seseorang meringis. Kilatan darah muncul. Gumpalan darah naga berceceran dan mewarnai langit menjadi merah. Di sisi tubuh naga, lubang menganga besar muncul di mana sisik naga dicukur, memperlihatkan darah dan daging di dalamnya. Naga suci mengeluarkan teriakan sengsara dan melayang ke udara, menukik di atas langit. Memegang kipas lipat di satu tangan dan tangan lainnya diletakkan di belakang punggungnya, lelaki tua itu memandang naga dewa di awan dengan tenang dan tidak mengejarnya. Itu berbalik dan menatap pria tua yang dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Namun, jelas bahwa jika terus bertarung dengan lelaki tua ini, ia bisa mati di sini. Mengaum, naga ilahi melolong ke langit dan membubung menembus awan, melaju ke kejauhan sebelum menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Setelah naga dewa melarikan diri, lelaki tua itu menutup kipas lipatnya tetapi tidak segera pergi. Tatapannya tertuju pada kehampaan di dekatnya. Meski tidak ada apa-apa di sana, lelaki tua itu terus menatap dengan sedikit peringatan di matanya. Lama kemudian, dia menarik pandangannya dan menghela nafas lega. Melambaikan lengan bajunya, dia menghilang. Di dalam ibu kota, banyak pembudidaya baru menyadari apa yang terjadi lama setelah lelaki tua itu menghilang dan keributan terjadi. Apakah kalian melihat itu? Itu adalah naga suci yang sebenarnya. Jadi, bentuk kehidupan purba seperti itu benar-benar ada di dunia. Saya telah menjalani hidup ini tanpa penyesalan bisa melihatnya hari ini. Aura naga suci itu benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun kami sangat jauh dari itu, saya merasa jantung saya berdebar seperti saya bisa mati kapan saja. Banyak pembudidaya berkumpul dengan penuh semangat dan berdiskusi.
Para pembudidaya itu, baik itu penggarap pendirian yayasan atau inti emas, mungkin tidak pernah bisa melihat penampakan naga sejati sepanjang hidup mereka. Nyatanya, bagi sebagian besar dari mereka, seperti Suzimo, naga dewa hanyalah legenda ilusi yang dipikirkan orang. Bagaimana mungkin ada bentuk kehidupan yang begitu mengerikan di daratan Tianhuang? Sekarang semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka benar-benar mengerti bahwa naga suci di luar ibu kota jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan, jauh lebih menakutkan daripada yang digambarkan legenda. Hanya siapa yang menghalangi keberadaan yang begitu menakutkan? Naga ilahi sudah sangat kuat, alam kultivasi seperti apa yang dimiliki oleh kultivator yang memblokir naga ilahi? Aku tidak tahu, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Semua orang menggelengkan kepala, mereka semua telah menyaksikan pertempuran besar itu dengan jelas. Pemandangan naga suci yang berputar di udara diingat oleh semua orang. Namun, tidak ada yang memiliki ingatan yang jelas tentang orang yang bertarung melawan naga suci. Inti emas berkata dengan ragu-ragu, orang itu diselimuti lapisan kabut dan sama sekali tidak bisa dilihat dengan jelas. Dia tampak seperti pria parubaya. Dari mana naga suci itu berasal? Kenapa di sini? Saya tidak yakin. Saya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi di wilayah utara daratan Tianhuang. Meskipun Suzimo tenang di permukaan ketika mendengar diskusi, jantungnya berdebar kencang. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang asal-usul naga suci itu. Itu adalah naga yang sama yang dia lihat di reruntuhan purba. Tujuan kunjungannya terbukti dengan sendirinya. Itu untuk membunuh mereka. Suzimo sudah lama tahu bahwa saat mereka memakan telur naga, dia akan memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan naga dewa ini dan seluruh ras naga. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa Night Spirit telah menyebabkan masalah besar. Namun, Suzimo tidak menyangka bahwa naga dewa akan dapat menemukan jalannya ke sini meskipun mereka menggunakan jimat pemindahan kecil untuk melarikan diri dari kehancuran purba. Jika bukan karena ahli misterius hari ini, dia dan Night Spirit kemungkinan besar sudah mati sekarang. Bagaimana bisa menemukan mereka di sini? Jimat pemindahan kecil memanfaatkan teleportasi spasial. Sementara kekuatan naga ilahi mungkin bisa memberikan perkiraan arah yang kasar, bagaimana ia menentukan dengan sangat akurat bahwa dia dan Night Spirit berada di dalam ibu kota Zhou Agung. Kali ini, naga ilahi didorong kembali oleh seorang ahli misterius. Namun, ahli misterius tidak mungkin muncul di sekitar Suzimo sepanjang waktu. Surga tahu dari mana orang ini berasal dan seperti apa tampangnya atau latar belakangnya. Jika naga ilahi datang mengetuk di putaran berikutnya, siapa yang akan menyelamatkannya dan Night Spirit? Lapisan kesuraman menyelimuti hati Suzimo. Di tengah-tengah ibu kota berdiri sebuah istana yang megah dan megah. Itu sangat besar dan tidak lain adalah istana kekaisaran. Di luar aula utama berdiri sekelompok tentara lapis baja hitam yang padat. Masing-masing dari mereka adalah penggarap pendirian yayasan dan jumlahnya 10.000, semuanya berlutut dengan satu lutut dalam formasi yang rapi dengan disiplin yang jelas. Di pintu masuk aula utama berdiri seorang pria parubaya berjubah kuning. Wajahnya setajam pisau dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, memancarkan rasa otoritas yang kuat dengan ekspresinya. Kulit perunggu pria berjubah kuning itu menambahkan tatapan besi dan pembunuh ke wajahnya. Pria ini adalah kaisar dari dinasti Zhou Agung, bertanggung jawab atas ribuan kilometer wilayah, pria yang memerintah semua negara bawahan di bawah jempolnya. Pria berjubah kuning itu bertanya, bagaimana menurutmu? Kaisar, metode orang itu tidak tertandingi. Dia seharusnya menjadi salah satu eksistensi teratas di daratan Tianhuang, bukan seseorang dari dinasti Zhou Agung. Inti emas di belakang pria berjubah kuning itu berkata perlahan. Tuan Mingze yang sempurna, apakah Anda berhasil menangkap penampilan ahli itu? Pria berjubah kuning itu melirik ke samping dan bertanya sambil mengangguk. Disebut sebagai dewa yang disempurnakan berarti bahwa orang ini sudah berada di alam jiwa yang baru lahir. Aku juga tidak berhasil menangkapnya. Tuan Mingze yang sempurna menggelengkan kepalanya. Karena dia menolak untuk mengungkapkan identitasnya, sebaiknya kita tidak menyelidikinya lebih jauh agar kita tidak memprovokasi dia dan membuat diri kita sendiri terbunuh. Oh, pria berjubah kuning itu mengangguk, menatap ke kejauhan sambil bergumam, munculnya ras naga. Apakah itu berarti bahwa dunia benar-benar akan jatuh ke dalam kekacauan?